Viral di media sosial, seorang pemuda pengendara motor bersama temannya ditegur polisi. Pasalnya pemuda itu diduga memvideokan polisi tanpa izin. Namanya Tugu Tani. Hah? Siapa yang videoin Bapak? Teman saya ini orang jauh, Bapak. Namanya Tugu Tani. Kita kalau ke kiri itu Monas. Kalau ke sana? Sana tempat kampusku. Saya juga dari RSPAD, Bapak. Kamu jalan dong, kenapa kamu deketin saya? Kita bisa jalan. Saya kalau bisa jalan ini dapat, saya ambil, Bapak. Dapat lupa, masih ini, Pak. Nggak bisa begitu. Itu maksudnya apa kan video saya? Saya yang bikin Bapak. Teman-teman video saya nggak. Ya, pemerintah memastikan program MBG tetap menjadi salah satu program prioritas nasional meski terjadi pergantian kepemimpinan di BGN. Di bawah kepemimpinan baru, pemerintah akan memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas layanan. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tetap menjadi salah satu program prioritas nasional meski terjadi pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional atau BGN. Pergantian kepemimpinan dari Nanik Sdn ke Sudaryono mencerminkan komitmen Presiden untuk menghadirkan kepemimpinan yang mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lapangan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan di bawah kepemimpinan baru, pemerintah juga akan memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas layanan, penguatan standar keamanan pangan, serta mempercepat tindak lanjut atas setiap laporan dan temuan dari masyarakat. Pergantian pimpinan di BGN sama sekali tidak menggeser, apalagi menyurutkan komitmen utama pemerintah. Program MBG tetap dan akan terus menjadi investasi terbaik kita untuk menjemput cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Pemerintah optimis penyempurnaan yang dilakukan secara bertahap akan membuat pelaksanaan program MBG semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Bersih-bersih tata kelola makan bergizi gratis, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono memecat 200 lebih pegawai non-ASN termasuk tenaga ahli. Badan Gizi Nasional juga menutup permanen 800-an dapur MBG yang melakukan pelanggaran. Belum sepekan dilantik, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengumumkan tata kelola baru makan bergizi gratis. Sudaryono mulai bersih-bersih, diawali dengan memecat 261 pegawai non-ASN, termasuk di dalamnya 47 tenaga ahli. Ratusan pegawai diberhentikan karena pelanggaran, salah satunya karena tidak disiplin. BGN juga menemukan adanya 9 pelanggaran berat yang dilakukan oleh ASN dan P3K. Saat ini tengah proses pemecatan, serta 39 pelanggaran ringan yang tengah disangsi. Tidak hanya itu, 833 dapur MBG di berbagai wilayah Indonesia ditutup permanen dan tidak akan dibayar karena melakukan pelanggaran. Dengan total sebagaimana di layar 833. Dapur yang disuspend secara permanen ini itu bukan kayak yang lalu, misalnya dulu kan disuspend tapi tetap dibayar. Kalau ini udah suspend, tutup, nggak dibayar. Ini betul-betul adalah suspend karena pelanggaran. Sebagai bentuk transparansi tata kelola, publik kini bisa ikut terlibat mengawasi MBG dengan mengakses dan melaporkan melalui sistem yang akan diumumkan pekan depan. Siapapun kini bisa mengetahui jumlah dapur di kecamatan melalui sistem. Bahkan masyarakat bisa melaporkan SPPG yang meminta fee atau melakukan manipulasi harga bahan makanan. Badan Gizi Nasional ancam pecat kepala SPPG dan menutup dapur jika terbukti. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Info berikutnya pemirsa, ada warga nih lagi ngobrol sama wali kotanya. Pak, lampu jalan padam Pak, tolong dinyalakan Pak. Kami takut begal, sampai-sampai kami pakai duit kami sendiri untuk nyalakan lampu jalanan Pak. Menurut Anda nih pemirsa, ketika ada perbincangan antara wali kota dan warganya gitu, mungkin nggak menurut Anda, tanggapan lurahnya bilang, cie curhat dia bah.
Mungkin nggak? Pasang lampu ya Pak, gelap kali soalnya Pak. Lampu jalan yang udah ini semua Pak. Inilah momen Wali Kota Medan Rico Waas mendengarkan keluhan warga soal lampu penerangan jalan yang padam di daerah Jalan Paya Pasir, kawasan Danau Siombak, Kecamatan Medan, Marelan. Warga bahkan harus membiayai sendiri untuk lampu yang sudah mati. Wali Kota Medan pun merespon dengan baik dan berjanji akan memperbaiki, namun di sela diskusi warga dan Wali Kota ini, Lurah Paya Pasir Shirley di belakang Wali Kota berujar, "Cie, curhat dia bah." Alhasil respon ini memicu perbincangan warganet. Diizin pasang lampu ya Pak, gelap kali soalnya Pak. Lampu jalan yang udah ini semua Pak. Banyak kali di sini begal apa. Sering terjadi. Ya kan memang kan masuk Facebook. Siap, kurang lebih 30 detik. Karena selama ini saya pasang sendiri Pak, 4 tiang ini pakai uang pribadi. Iyalah, nggak boleh nggak diceritakan. Sekalian nanti. Makasih ya Pak. Berapa titik kita bikin? Sini kita sama beres. Ya, beres. Aman. Iya, makasih ya Pak. Ya nggak apa-apalah ya warga curhat ke wali kotanya. Informasi lainnya, pemirsa, Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda melakukan inspeksi mendadak ke SMA Negeri 1 Halmahera Tengah dan menyoroti sejumlah persoalan terkait fasilitas sekolah. Aksi Shirley disoroti netizen, pasalnya Shirley menegur dengan sinis ke kepala sekolah. Anggarannya berapa bangun aula ini? Mohon maaf Ibu Guru, saya baru pindahkan dari SMA 7 ke sini. Saya belum terlalu informasi kaitannya dengan bantuan 2023 kemarin. Lampu nyala nggak? Lampunya sudah putus perundingan. Karena kemarin rapatnya itu kita menjalankan rapat dari pasar dengan kita bisa menghubungi. Kan ada dana Bospe, lampu satu buah pun nggak bisa ganti. Kamar mandi kalian di mana? Oh, kamar mandi siswa ada di bawah tangga. Handphone. Yang ini satu tanknya ada kuning. Lampu nyala atau mati? Sudah berapa lama mati? 1 tahun ada? Lebih dari 1 tahun. Bapak jadi kepala sekolah baru sini sudah berapa bulan? Baru masuk 2 bulan. 2 bulan. Ada dana Bospe kan? Ada sementara proses. Bisa beli lampu tidak? Kenapa belum beli? Kemarin bendahara ada belanja sekitar 14. Lampu hari ini saya pergi toko sebelah beli 1 jam juga selesai. Bapak tunggu apa untuk pasang lampu? Safety tank seberapa lama rusak? Safety tank kamar mandi sebelah seberapa lama nggak bisa pakai? 1 tahun ada? Bapak tunggu apa safety tank? Tunggu apa baru kuras? Tunggu apa baru kuras? Nggak butuh kehadiran Ibu Gubernur datang untuk safety tank dituras. Coba Bapak inventaris, saya mau laporan minggu ini. Dalam 1 minggu kalau lampu, kipas angin, dan safety tank belum beres, DM saya.